Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Mengapa kita tidak bisa membunuh Raja Iblis? Susu bertanya, mungkinkah dia abadi? Petik 2. Gongyang Zheng berkata dengan rasa ingin tahu, aku juga tidak tahu alasannya, tubuh abadi hanyalah dongeng, bahkan jika itu adalah tubuh roh 5 elemen, tidak mungkin untuk tidak dibunuh, itu sebabnya saya berencana untuk mengirim seseorang ke dalam item kolektor berbagai bentuk untuk mencari informasi tentang Master Iblis. Lin Yuanbo akan bertanggung jawab atas ini sekarang, dan mengumpulkan semua informasi yang mungkin sesegera mungkin. Iya. Seorang lelaki tua berkata perlahan, sosoknya yang kurus sangat tidak mencolok di tengah kerumunan, dan dia tidak memiliki rasa keberadaan sama sekali, namun, orang-orang memandangnya tanpa rasa tidak hormat. Apa bedanya dengan jejak iblis yang telah kita temukan sejauh ini? Tanya pelindung alam semesta hitam. Ada dua klon yang diketahui, dan mereka berdua tampaknya memikirkan cara untuk melahap satu sama lain. Wei Qing, apa demonisasi di tubuh Yunxiao dalam pertempuran kota bulan merah hari itu? Saya selalu ingin sampai ke dasar masalah ini, jadi yang terbaik bagi Anda untuk menjelaskannya. Petik 2. Alis Wei Qing berkerut, dan dia merenung dengan ragu, ada dua aliran esensi iblis di tubuh Yunxiao, satu biasa dan yang lainnya adalah kaisar, dan mereka tampaknya tidak cocok satu sama lain, maupun itu tampaknya memiliki semacam hubungan dengan garis keturunan kaisar laut. Poseidon, masalah ini melibatkan Li Yunxiao lagi, gumam Gongyang Zheng, dia benar-benar terlibat dalam semua jenis masalah. Selain itu, Li Yunxiao dan Putri Kaisar Laut sangat akrab, kata Wei Qing, sulit untuk mengatakan hubungan seperti apa yang mereka miliki, dia bersama Putri Kaisar Laut secara terbuka, saya bertanya-tanya sikap seperti apa yang dimiliki Polong, oh benar, saya hampir melupakan seseorang, jika ini tentang iblis itu, orang ini mungkin sangat penting. Siapa itu? Gongyang Zheng berseru, yang lain juga sangat penasaran. Orang ini adalah Chu Shengfeng, Wei Qing mengucapkan kata demi kata. Begitu nama ini keluar, ekspresi semua orang di aula sedikit berubah. Berita bahwa Yu Shengfeng masih hidup bukan lagi rahasia, tetapi ketika semua orang mendengar nama ini, mereka masih sangat terkejut. Gongyang Zheng bergumam, sungguh mengejutkan bahwa Sir Kun Shengfeng masih hidup, saya tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk, namun, tidak dapat dihindari bahwa lautan pembentukan jiwa akan mengalami badai, saya hanya bisa berharap masalah ini dapat segera diselesaikan dan tidak menjadi sumber kekacauan. Stabilitas laut pembentukan jiwa memang penting bagi situasi dunia secara keseluruhan, kata Chang Wuqiong, penampilan Yu Shengfeng benar-benar tidak tepat pada waktu yang tepat. Wei Qing mendengus, justru karena langit tidak normal maka iblis dan kejahatan merajalela, faktanya, kita dapat sepenuhnya menghilangkan bahaya tersembunyi ini satu persatu dengan momentum menyapu ribuan pasukan. Oh, Wei Qing, apakah kamu punya ide bagus? Gongyang Zheng bertanya dengan heran. Mata Wei Qing berkedip, sederhana saja, langkah pertama adalah menstabilkan 7 sekte besar dan mengumpulkan 7 pemimpin sekte untuk rapat, jika ada pembangkang, tekan mereka terlebih dahulu, selama 7 sekte besar stabil, mereka akan seperti 7 pilar raksasa yang menopang bumi, dan situasinya akan stabil. Ide yang buruk, ini hanya omong kosong. Gongyang Zheng segera menyela dan berkata dengan suasana hati yang buruk. Menekan 7 sekte besar dan meyakinkan mereka untuk tunduk kepada kita, hanya Anda yang bisa menemukan ide yang tidak berotak seperti itu. Ide Wei Qing mungkin sedikit ekstrim, tapi menurutku itu ide yang baik untuk menggunakan kekuatan 7 penguasa untuk menenangkan dunia, kata Chang Wuqiong tiba-tiba dengan cemberut. Kita pasti harus meminjam kekuatan 7 sekte besar, tetapi kita hanya bisa menenangkan mereka dan tidak bergerak, kata Gongyang Zheng rasa ingin tahu, jika tidak, kita hanya akan menciptakan lebih banyak masalah untuk ranah seni bela diri surgawi yang sudah merepotkan. Ada baiknya jika 7 sekte besar mendengarkan kita, kata Wei Qing dingin, jika tidak, cepat atau lambat mereka akan menjadi sumber kekacauan, lebih baik menenangkan mereka sesegera mungkin dan mengendalikannya dengan tangan kita sendiri.
Metode ini memang ekstrim, jawab pelindung alam semesta hitam. Tuan Zengqi dapat memanggil 7 Master Sekte untuk pertemuan untuk menguji sikap mereka, itu memang perlu. Ya, aku akan melakukannya besok, kata Gong Yang Zeng penasaran, apakah Luo Qingyun dari Kota Bulan Merah wilayah timur memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan itu. Tentu saja, ekspresi Wei Qing terangkat, meskipun kekuatan Luo Qingyun tidak mencukupi, identitasnya saat ini adalah penguasa Kota Bulan Merah. Jika dia kehilangan hak untuk membahas masalah, reputasinya pasti akan jatuh, dan pengaruh Kota Bulan Merah di wilayah timur akan lebih kecil. Ini sangat tidak menguntungkan bagi situasi di wilayah timur, yang baru saja tenang. Di sisi lain, itu akan meningkatkan prestisenya dan membantunya menjaga wilayah timur dengan lebih baik. Itu masuk akal, jawab pelindung alam semesta hitam. Luo Qingyun mungkin tidak memenuhi syarat, tetapi penguasa Kota Bulan Merah pasti memenuhi syarat. Ya, itu benar. Bagaimana dengan keluarga panjang langit Rich? Gong Yang Zengqi merenung, setelah Lama Qian Miao meninggal, dia menyerahkan posisi Master Sekte kepada Tuan Muda Fei ini, tapi di mana gadis itu sekarang? Bisakah kamu menekan keluarga panjang? Murid Wei Qing menyusut saat dia berkata, seorang gadis kecil secara alami tidak bisa menekannya. Jika dia diizinkan menjadi kepala keluarga panjang, itu pasti akan menyebabkan kekacauan dalam keluarga panjang. Adapun orang yang akan berpartisipasi dalam pertemuan, saya sudah memiliki kandidat dalam pikiran, jadi biarkan dia datang. Orang-orang di sekitar semuanya sedikit terkejut, tampaknya Wei Qing dan keluarga panjang tidak lagi dekat, tetapi telah sepenuhnya ikut campur. Siapa itu? Gong Yang Zengqi sepertinya tidak keberatan dan hanya bertanya. Yi Hongming, kata Wei Qing dengan acuh tak acuh. Itu dia. Semua orang terkejut, dan banyak orang mulai berbisik. Penguasa lain juga mengerutkan kening dan tetap diam. Gong Yang Zeng berkata dengan rasa ingin tahu, tidak ada masalah dengan kekuatan Yi Hongming, namun, garis keturunannya terlalu kejam, begitu dia menjadi gila, dia bahkan tidak bisa mengendalikan rasionalitasnya, dia jelas bukan pemimpin yang baik, saya khawatir lebih banyak orang akan tidak puas. Kita berada di masa-masa sulit sekarang, kata Wei Qing dingin, kami tidak bisa terlalu peduli, yang lain harus diyakinkan bahkan jika mereka tidak mau. Gong Yang Zengqi mengerutkan kening beberapa kali dan berkata, baiklah, ini urusan keluarga panjang, jadi saya tidak punya hak untuk ikut campur, aku akan menyerahkan Wei Qing padamu. Iya, Wei Qing menjawab dengan sedikit senyuman. Kata-kata Gong Yang Zengqi memiliki makna tersembunyi yang dipahami semua orang, karena Wei Qing telah memutuskan Yi Hongming, dia secara alami berada di tangannya, yang setara dengan mengendalikan keluarga panjang, bukan tidak mungkin dalam situasi saat ini. Ling Baiyue tiba-tiba berkata, Tuanku, saya tiba-tiba teringat sesuatu ketika Anda berbicara tentang 7 sekte besar. Menurut analisis berita baru-baru ini, tampaknya Istana Shen Xiao akan membuka kembali gerbangnya. Sialan, Gong Yang Zengqi berkata dengan muram, semuanya diperas bersama. Ling Baiyue berkata, Tuan Istana Shen Xiao pergi ke pengasingan karena cinta, jika dia mengetahui bahwa Gu Fei yang masih hidup, aku akan marah. Yun Xiao, Gong Yang Zeng berkata dengan rasa ingin tahu, setelah berputar-putar, mereka datang ke Li Yun Xiao, tampaknya Li Yun Xiao memang tokoh kung dalam kekacauan dunia kali ini, kami harus menemukan cara untuk memenangkannya. Wei Qing berkata dengan suara yang dalam, tali dia. Menurut pendapat saya, cara terbaik adalah menangkapnya dan memenjarakannya di tempat kudus, jangan lupa apa yang Yun Xiao miliki dengannya, aku sudah memberi perintah bahwa seluruh dunia akan membawanya. Gong Yang Zengqi mengerutkan kening dan berkata, kamu bisa mengambil kembali Ordo Besi, ini bukan masalah yang merepotkan, jika kita bisa mengikatnya, kita mungkin bisa berbagi barang-barangnya, bahkan jika kita tidak bisa, tidak ada yang buruk tentang itu berada di tangan kita sendiri. Tuan Zengqi benar-benar murah hati. Ekspresi Wei Qing sangat jelek, dan suasananya menjadi sedikit tegang. Kita bisa melihat apa yang terjadi pada Yun Xiao, kata Chang Wuqiong, strategi kami tidak tetap, Tuan Wei Qing, Anda hanya mengatakan satu hal, untuk menstabilkan 7 sekte besar terlebih dahulu, lalu apa? Baru pada saat itulah ekspresi Wei Qing sedikit mereda, dia mendengus dan berkata, langkah pertama adalah menstabilkan 7 sekte besar, langkah kedua secara alami adalah menangkap mereka yang bergelar penguasa bela diri, meskipun sosok-sosok sulit diatur ini akan memberi kita wajah,
mereka semua bertindak di depan umum dan melawan kita secara rahasia ketika kita mengirim mereka sama sekali tidak menganggap serius wilayah suci. Saya juga pernah mengalami ini sendiri, Gongyang Zengqi mengangguk. Terakhir kali, saya meminta Duan Mu Yuyu menyelidiki masalah kota Song Yueyang, dan Zuo Qingfan menekan klon Raja Iblis, tetapi semuanya tidak terselesaikan, mereka semua sombong dan merendahkan. Berurusan dengan orang-orang ini akan lebih sulit daripada berurusan dengan 7 Master Sekte, jawab Chang Wuqiong. Bagaimanapun, 7 Master Sekte masih harus mempertimbangkan kepentingan sekte mereka, jadi sikap mereka terhadap zona suci jauh lebih rendah hati. Singkatnya, 10 penguasa bela diri yang agung dianugerahi gelar wilayah suci, tetapi terus terang, mereka adalah 10 desperados yang hebat, mereka adalah keberadaan yang tidak takut pada siapapun di dunia yang luas. Kita hanya bisa menggunakan metode menawarkan amnesti, dan kita tidak boleh menggunakan kekerasan. Itu wajar, kata Gongyang Zeng penasaran. Wei Qing mencibir, meskipun 10 orang putus asa itu tidak mendengarkan perintah, tidak sulit untuk mengikat mereka selama manfaatnya cukup. Sudah hampir 30 tahun sejak pertempuran angin dan awan, dan aku bertanya-tanya apakah kita harus melakukannya lagi dan mengumpulkan semua ahli di dunia untuk mencoba dan merekrut bakat sebanyak mungkin ke alam suaka untuk memperkuat diri kita sendiri. Petik 2. Orang-orang di sekitarnya semua terkejut, dan kemudian berpikir keras. Metode ini memang tidak buruk, kata pelindung alam semesta hitam. Jika kita memulai pertarungan peringkat billboard lagi, itu mungkin lebih intens dari terakhir kali. Kami juga memiliki pemahaman kasar tentang pembangkit tenaga listrik dunia, dan kami bahkan dapat merekrut banyak dari mereka. Ya, ini bisa dilakukan, tapi jangan terlalu terburu-buru, belum terlambat untuk memulai ketika waktunya tepat. Gongyang Zengqi sedikit mengangguk. Wei Qing berkata, selama kita mengendalikan 7 sekte utama dan 10 penguasa bela diri, dan merekrut pahlawan dari seluruh dunia dengan manfaat besar, dunia akan stabil. Kemudian, mereka akan bergabung dengan lautan formasi jiwa dan membagi kekuatan mereka menjadi 2, salah satu dari mereka akan menekan iblis dan merebut bola armilari sementara yang lain akan fokus menyerang murid bulan. Bagaimana mereka bisa gagal? Setelah kita berurusan dengan ras monster dan mata bulan, kita akan mencari Kaisar Laut Polong untuk membahas masalah Master Iblis. Akan lebih baik jika balapan laut dapat membantu, tetapi jika mereka ingin menjauhinya, itu juga baik-baik saja. Kekuatan kita saja sudah cukup untuk menekan Master Iblis. Dia selesai dalam satu tarikan napas dan menatap Gongyang Zengqi dengan jijik. Dia tertawa dan berkata, sebenarnya, masalah macam apa yang ada di dunia ini? Ini salah Tuan Zengqi. Semua orang merenungkan dan merasa bahwa kata-kata Wei Qing layak. Gongyang Zengqi mengabaikan sarkasmenya dan bergumam, rencana Tuan Wei Qing memang jelas dan bisa dicoba, namun, segalanya berubah terlalu cepat, dan saya khawatir semuanya tidak akan berjalan mulus. Tentu saja, jawab Wei Qing, rencana saya tidak statis dan harus berubah dengan perubahan, tetapi poin intinya adalah membumi dan mendorong maju sedikit demi sedikit, terus-menerus meningkatkan kekuatan dan kendali kita sendiri atas dunia. Hanya dengan begitu kita dapat mengatasi segudang perubahan. Kata-kata Wei Qing masuk akal, saya setuju, kata Chang Wuqiong. Gongyang Zengqi memandang He Yuhu dan Si Tingyu dan berkata, bagaimana dengan kalian? Metode ini layak, tetapi Anda tidak bisa terlalu memaksa, kamu harus lembut, kata pelindung alam semesta hitam. Gongyang Zengqi mengangguk, orang-orang ini semua adalah ahli yang tak tertandingi, jika kita tidak menanganinya dengan baik, itu akan menjadi bumerang, saya akan berhati-hati. Itu bagus, jawab pelindung alam semesta hitam, aku tidak perlu khawatir, ketika saya keluar dari pengasingan, saya akan mulai mengorganisir orang-orang untuk mempersiapkan pengepungan kedua pada murid bulan. Saya berharap Tuan Zengqi dapat membantu saya memperhatikan masalah ini dan memberikan dukungan sebanyak mungkin. Tentu saja, kata Gongyang Zeng rasa ingin tahu, mata bulan adalah musuh bersama umat manusia, selain orang suci, kekuatan lain setidaknya harus melakukan bagian mereka. Lord Black Universe Protector, tolong istirahat dengan tenang dan pulihkan, sementara saya mengatur tenaga kerja. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, kata He Yuhu, senang. Lampu hijau di atas meja batu tiba-tiba berubah menjadi merah samar dan perlahan menjadi lebih gelap. Gongyang Zeng berkata dengan rasa ingin tahu,
formasi telah mencapai batasnya, kalian bertiga bisa kembali ke pekerjaanmu, saya akan mengumpulkan semua orang lagi jika ada perubahan, semuanya akan diputuskan sesuai dengan apa yang telah kita bahas hari ini. Dia mengirim segel ke dalam susunan. Tiba-tiba, lampu merah berputar-putar di sekitar meja batu dan perlahan tenggelam, Wei Qing dan dua sosok cahaya lainnya tiba-tiba menghilang. Cahaya di seluruh aula meredup, dan keheningan serta kesungguhan dari sebelumnya dipulihkan. Kalian semua juga bisa pergi, lakukan tugasmu dan bekerjalah sebagai satu, kata Gong Yang Zeng rasa ingin tahu, pada saat yang sama, hal-hal yang dibahas hari ini tidak dapat dibocorkan sedikit pun, atau Anda akan dihukum dengan kejahatan dan tidak akan lunak. Iya, ya, semua orang menanggapi dan mulai pergi. Chang Wuqiong juga berdiri dan berjalan keluar. Tuan Chang Wuqiong, mata Gong Yang Zengqi menyipit saat dia menjawab. Chang Wuqiong berhenti, berbalik, dan berkata, ada apa, Tuan Zengqi? Apakah kematian Gu Fei yang kecelakaan? Gong Yang Zengqi bertanya perlahan. Chang Wuqiong merenung sejenak dan berkata dengan lembut, mungkin. Siapa tahu, ekspresi Gong Yang Zengqi berubah drastis, dan dia sedikit marah, dia berkata, jadi, bagaimana kamu berencana untuk menangani hubunganmu dengan Li Yunxiao sekarang? Petik 2. Mari kita pergi dengan apa yang baru saja kita diskusikan, akan lebih baik jika kita bisa menangani ini dengan lembut, kata Chang Wuqiong. Wajah Gong Yang Zengqi pucat, Li Yunxiao sekarang terlibat dalam hampir semua hal, sedikit perubahan akan mempengaruhi keseluruhan, tuanku, Anda harus menanganinya dengan baik. Aku akan melakukan yang terbaik, jawab Chang Wuqiong, bahkan aku tidak ingin memprovokasi orang gila itu. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Gong Yang Zengqi melihat punggungnya saat dia menghilang di pintu masuk aula, dan kekhawatiran di matanya semakin dalam. Apa yang Anda khawatirkan, tuanku? Hanya ada satu orang yang tersisa di aula, dan itu adalah Xiao Binwei. Ada banyak hal yang saya khawatirkan, tetapi yang paling saya khawatirkan adalah Raja Iblis, Xiao Binwei, mulai hari ini, meningkatkan keamanan tempat suci ke tingkat tertinggi. Selain kontrol ketat atas pintu keluar, kita juga harus menyelidiki masuknya orang luar secara detail, tidak ada orang yang mencurigakan yang diizinkan masuk. Ya, tuanku, tapi bukankah terlalu berlebihan untuk meningkatkan keamanan secara maksimal sekarang? Xiao Binwei berkata dengan suara yang dalam. Tidak sama sekali, Gong Yang Zengqi berkata dengan dingin. Apakah kamu khawatir tentang Raja Iblis? Xiao Binwei bertanya, mengerutkan kening, itu tidak mungkin, bukan? Saat ini, Master Iblis hanya hidup dalam bentuk klon, kata Gong Yang Zeng dengan rasa ingin tahu, kekuatannya tidak kuat, jadi tidak mungkin untuk menyerang kota suci salju berkabut. Saya ingin Anda meningkatkan kekuatan pertahanan Anda secara ekstrim, intinya adalah untuk melindungi cermin bunga spiritual. Cermin bunga spiritual, bukankah alam bunga spiritual adalah tempat di mana Tuhan itu tinggal? Xiao Binwei bertanya dengan heran, dengan kekuatan Tuhan itu, kamu bahkan tidak bisa membandingkan. Saya secara alami yakin akan kekuatannya, tetapi kita tidak bisa terlalu yakin tentang apapun. Saya mungkin juga memberitahu Anda, tetapi tahukah Anda bahwa orang-orang yang menyegel guru iblis saat itu ingin mendirikan organisasi perlindungan di tanah salju berkabut? Ini karena klon iblis disegel di bawah kota suci Lengshui. Xiao Binwei terkejut, mungkinkah tanah yang disegel ada di bunga spiritual negeri ajaib? Itu benar, Gong Yang Zengqi mengangguk, jadi mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar dari bunga spiritual negeri ajaib, tidak peduli siapa itu, mereka semua membutuhkan pesanan pribadi saya. Jika terjadi situasi yang tidak terduga, Anda memiliki hak untuk langsung memutuskan hubungan antara bunga spiritual Wonderland dan wilayah suci, membiarkannya mengapung ke dalam kehampaan. Selama kita menjaga klon ini, Raja Iblis tidak akan pernah bisa memulihkan tubuh aslinya. Iya, ekspresi Xiao Binwei berubah serius saat dia menyadari parahnya situasi. Di langit di atas kota suci Lengshui, awan bersinar terang. Zhou Chu berdiri di udara, dan ketika dia melihat Chang Wuqiong berjalan keluar dari aula utama, matanya berbinar, dia dengan cepat terbang ke bawah dan berseru, "Guru." Iya. Chang Wuqiong menjawab dengan lembut, dia tanpa ekspresi saat dia berjalan di depan kelompok, setiap langkahnya panjangnya 100 kaki. Zhou Chu ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti, dia mengikuti dari belakang dan berjalan dengan hati-hati. Apa? Tiba-tiba,
Chang Wuqiong berhenti di jalurnya. Seberkas kaca berwarna ditembakkan dari pelangi di awan seperti garis tipis, perlahan jatuh dari langit dan berubah di depannya, secara bertahap berubah menjadi proyeksi buram. Proyeksi itu duduk bersila dan membuka matanya. Si Tingyu, ada apa? Chang Wuqiong bertanya. Proyeksi Si Tingyu sedikit linglung, seolah-olah dia telah menggunakan kekuatan ilahi yang besar untuk menunjukkan dirinya. Dia berkata, aku ingin Li Yunxiao, tolong bawa dia ke sini. Mengapa? Chang Wuqiong mengerutkan kening dan bertanya. Roda samsara, kata Si Tingyu. Mungkinkah ada yang salah dengan roda? Chang Wuqiong bertanya. Si Tingyu menutup matanya sedikit dan tidak menjawab, dia sepertinya menunggu jawabannya. Li Yunxiao memiliki artefak suci, dan Ye Fan mengikutinya dengan kapal Nuh, kata Chang Wuqiong. Mereka memang kandidat yang paling cocok untuk mempelajari artefak orang suci di dunia saat ini. Saya berjanji kepada Anda, saya akan mencoba yang terbaik, namun, Anda seharusnya pernah mendengar tentang kepribadiannya. Jika dia tidak bisa diundang, aku akan menangkapnya. Cahaya dingin melintas di matanya. Iya, Si Tingyu mengakui dan membuat segel tangan di depannya, seluruh proyeksinya menghilang tanpa jejak. Chang Wuqiong berdiri di langit seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dia melihat awan tak berujung dan sepertinya berpikir keras. Zhou Chu, dia tiba-tiba memanggil dengan lembut. Ah, ya, Tuan. Zhou Chu, yang juga penuh pikiran, terkejut dan dengan cepat membungkuk. Kamu telah bertemu Li Yunxiao, bagaimana menurutmu? Chang Wuqiong bertanya dengan lembut. Zhou Chu terkejut dan berkata dengan gugup, sombong, lalim, dangkal, sombong, dan menghina. Dan apa? Chang Wuqiong bertanya. Dan dia sangat kuat, Tuan, apakah dia benar-benar Gu Feiyang? Zhou Chu bertanya dengan hati-hati. Dia tidak berani mengangkat kepalanya, tetapi dahi dan cambangnya sudah basah oleh keringat. Chang Wuqiong mengangguk dan berkata, saya 100% yakin, saya terkejut bahwa Gu Feiyang tidak mati. Ketika saya mendengar berita ini, saya tidak berani mempercayainya. Dunia ini benar-benar seperti permainan catur, manusia mengusulkan tetapi Tuhan membuangnya. Lalu, apa yang akan dilakukan Master Qian Qian? Wajah Zhou Chu menjadi pucat, dia berpikir tentang bagaimana dia telah memprovokasi iblis seperti itu di kota Yan yang baru. Tidak hanya dia hampir kehilangan nyawanya, tetapi dia juga berpikir tentang bagaimana membalas dendam. Sepertinya dia tidak akan mati jika dia tidak mencari kematian. Sekarang, dia hanya bisa berharap pihak lain akan melupakan masalah ini dan tidak membalas dendam padanya. Aku akan melakukan perjalanan ke negeri ajaib bunga spiritual dan mengobrol dengan orang aneh tua itu, Ren Xifan, kata Chang Wuqiong. Saat dia berbalik, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih udara, cahaya putih mengembun menjadi kartu giok, dan itu bersinar terang, itu menghilang dalam sekejap. Dia mengerutkan kening dan melihat ke aula samping di kejauhan, dia mendengus dan mengubah arahnya. Zhou Chu bingung, dia mengikuti tatapan Chang Wuqiong dan melihat bahwa aula samping adalah tempat Wei Qing berkultivasi. Apakah kamu memanggilku? Mereka berdua berjalan menuruni tangga, seorang pria di depan aula sedang melihat ke atas. Chang Wuqiong meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan serius, saya hanya mengirim undangan, jadi bagaimana saya berani mengundang Anda? Silakan masuk ke dalam aula. Orang itu adalah Luo Xing, salah satu dari 4 ahli puncak bintang 9 di bawah Wei Qing, 3 lainnya semuanya tewas dalam insiden di Kota Bulan Merah, dan dia adalah satu-satunya yang selamat karena keberuntungan. Mereka bertiga pindah ke aula, tiba-tiba, seberkas cahaya melintas dan pembatasan dibuka, benar-benar mengisolasi mereka dari dunia luar. Tuan Chang Wuqiong selalu sulit dipahami, kata Luo Xing sambil tersenyum, merupakan kehormatan bagi saya untuk akhirnya bertemu dengannya hari ini. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, jika tidak, saya akan pergi, kata Chang Wuqiong acuh tak acuh. Luo Xing berkeringat dingin dan berkata dengan canggung, kalau begitu, aku akan langsung ke intinya, bagaimana Anda berencana untuk menghadapi Li Yunxiao, tuanku? Petik 2. Chang Wuqiong menatapnya dan berkata, karena kamu memintaku untuk datang, itu pasti perintah Wei Qing, saya secara alami mengikuti apa yang telah kita diskusikan, saya akan mencoba yang terbaik untuk merekrutnya. Oh, apakah Darren benar-benar berencana untuk melakukan ini? Bibir Luo Xing melengkung menjadi senyuman.
Mata Chang Wuqiong menjadi dingin, dia sangat tidak senang dengan senyum itu dan berkata dengan dingin, apakah kamu mengujiku? Gelombang tekanan tiba-tiba meledak dari tubuhnya dan hancur dengan gemuruh. Luo Xing terkejut dan dengan cepat mundur. Namun, tekanan tiba dalam sekejap, dia buru-buru menyatukan tangannya dan bergegas maju. Ledakan. Luo Xing bergidik saat kekuatannya dihancurkan, dia dikirim terbang dan menabrak pilar, batu itu hancur berkeping-keping. Puff! Luo Xing memaksa dirinya untuk berdiri, dan seteguk darah menyembur keluar dari tenggorokannya di bawah kejutan hebat dari kekuatan. Tuan, apa yang kamu lakukan? Dia sangat marah, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Wajah Chang Wuqiong gelap saat dia berkata dengan dingin, menurutmu siapa kamu yang memiliki kualifikasi untuk mengujiku? Jika ada yang ingin Anda katakan, biarkan Wei Qing datang kepada saya, dia berbalik dan hendak pergi. Luo Xing berdiri di sana dengan linglung, wajahnya dipenuhi dengan kebencian, tetapi dia tidak berani menghentikannya. Tiba-tiba, cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari seluruh aula dan mengembun menjadi bola di depan Chang Wuqiong, lambat laun, itu berubah menjadi sosok kekar, tingginya sekitar 8 kaki dan memiliki punggung yang kuat dan pinggang kekar. Itu adalah Kunlu Wei Qing, matanya tertutup, dan tanda kuning tiba-tiba muncul di antara alisnya, dia kemudian membuka matanya, dan cahaya dingin melesat ke arah Chang Wuqiong. Chang Wuqiong mengangkat kepalanya dan menatap mata Kunlu, apakah Ken di sini sendirian? Kunlu berteriak dengan suara yang dalam, wajahnya dipenuhi amarah, apakah kamu tidak tahu bahwa inkarnasi eksternalku menghabiskan banyak energi? Ketika saya dipanggil oleh Gong Yang Zengqi barusan, itu sudah menghabiskan banyak esensi sejati saya. Jika itu masalahnya, Anda harus memotong pengejaran, kata Chang Wuqiong. Baiklah, Qian, kata Kunlu, saya hanya akan menanyakan satu hal, bagaimana Anda berencana untuk menghadapi Li Yunxiao? Petik 2. Itu aneh, kata Chang Wuqiong, mengapa semua orang peduli tentang ini? Bahkan, dia bahkan lebih peduli tentang hal itu daripada saya. Bagaimana menurutmu? Kunlu mencibir, belum lagi kehidupan Yunxiao sebelumnya adalah Gu Feiyang, yang merupakan sosok tak tertandingi yang bisa menarik perhatian dunia dengan gerakan biasa, situasi saat ini saja menunjukkan bahwa dia terlibat dalam hampir semua hal, yang sama sekali bukan kebetulan, meskipun saya tidak percaya pada takdir, pria ini jelas merupakan tokoh kunci di era ini. Saya setuju dengan Anda, kata Chang Wuqiong, maka kita hanya bisa menggunakan metode yang kita sebutkan sebelumnya, kami akan menggunakan pendekatan yang lebih lembut dan melihat apakah kami dapat merekrutnya. Amnesti. Kunlu menundukkan kepalanya dan memelototi Chang Wuqiong dengan matanya yang tajam, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah kematian Gu Feiyang benar-benar kecelakaan? Jantung Zhou Chu dan Luo Xing berdetak kencang dan telapak tangan mereka berkeringat, mereka tidak pernah memikirkan rahasia seperti itu. Tentu saja itu kecelakaan, jawab Chang Wuqiong, Gu Feiyang meninggal di pegunungan Tiandang, Anda tahu tempat seperti apa itu, apakah ada orang di dunia ini yang memiliki kemampuan untuk menyergap di pegunungan Tiandang untuk menyergapnya? Pegunungan Tiandang adalah tempat di mana langit dikuburkan, Kunlu mencibir, ini berarti bahwa bahkan langit harus jatuh di dalamnya, mengapa Gu Feiyang pergi ke pegunungan Tiandang jika dia tidak memiliki yang lebih baik untuk dilakukan? Jangan bicara padaku tentang mengejar dao ilahi, memang ada banyak orang gila di dunia ini, tapi dia jelas bukan orang yang tidak berotak. Chang Wuqiong mendongak dan berkata perlahan, itu sulit untuk mengatakannya, dia mungkin tahu mengapa dia ingin pergi ke pegunungan Tiandang. Senyum dingin di wajah Kunlu berangsur-angsur menghilang, dia menjadi tanpa ekspresi dan berkata, jika itu masalahnya, maka tidak ada yang perlu dibicarakan, Anda sendirian, cahaya kuning melintas di dahinya dan berubah menjadi bentuk bunga kecil, tubuhnya tiba-tiba menjadi pingsan. Wajah Chang Wuqiong bergerak-gerak, dan dia tiba-tiba berkata, jika kematian Gu Feiyang bukan kecelakaan, apa yang diinginkan Tuan Wei Qing? Senyum dingin muncul di wajah Kunlu saat dia meraihnya. Di sudut aula, ada meja kuno dengan banyak slip giok yang ditumpuk di atasnya, salah satu dari mereka terbang dan mendarat di tangan Kunlu. Kunlu meletakkannya di dahinya dan perlahan menanamkan indera ilahinya ke dalamnya. Seolah-olah Wei Qing tidak dapat mengejar, tubuh Kunlu mulai memudar lebih cepat, akhirnya, sebelum dia menghilang, dia menjentikkan pergelangan tangannya dan menembakkan slip jade.
Chang Wuqiong mengulurkan tangan dan meraih slip giok, Kun Nu sudah menghilang. Dia meletakkan slip giok di dahinya dan membaca informasi dengan indera ilahinya, ekspresinya berubah beberapa kali sebelum akhirnya kembali normal. Dengan mendengus ringan, slip jade berubah menjadi abu di tangannya dan tersebar di udara. Ayo pergi, katanya. Dia memanggil dengan lembut dan pergi bersama Zhou Chu. Luo Xing melihat debu di slip jade di tanah, dan wajahnya menjadi gelap. Dia berbalik dan meninggalkan aula. Tuan, apa yang dikatakan Tuan Wei Qing? Di langit di atas wilayah suci, Zhou Chu, yang mengikuti Chang Wuqiong, tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tidak ada yang baik, jawab Chang Wuqiong dengan acuh tak acuh. Hati Zhou Chu terasa seperti tercekik. Jika dia tahu bahwa ini akan menjadi jawabannya, dia tidak akan bertanya. Dia melanjutkan, lalu apakah kita masih pergi ke bunga spiritual negeri ajaib? Ya, tentu saja aku akan pergi. Jawab Chang Wuqiong. Dia meningkatkan kekuatan seni ilahinya, dari 100 kaki menjadi 1000 kaki, lalu 1000 kaki. Akhirnya, dia mengecilkan tanah menjadi beberapa inci, dan setiap kali dia berkedip, dia menempuh perjalanan 1000 mil dalam sekejap. Pada saat yang sama, di pegunungan berbahaya di wilayah utara, puncak gunung yang tampak seperti pilar raksasa berdiri tegak di pegunungan yang tak berujung. Dengan puncak gunung sebagai pusatnya, sejumlah besar ki spiritual menyebar, membentuk pola awan putih yang perlahan menyebar. Dari waktu ke waktu, aura yang kuat akan menyebar dari pegunungan. Banyak binatang iblis tingkat tinggi tersebar di sekitar puncak gunung untuk berkultivasi. Itu adalah tempat yang berbahaya dengan sangat sedikit orang. Di puncak gunung, awan memenuhi udara, ada banyak rumah, asrama, dan halaman. Ada juga ladang subur, ladang obat, toko, jalan, kedai teh, restoran, dan sebagainya, seperti kota. Di kompleks bangunan megah di puncak, di halaman tempat bunga spiritual dan tanaman langka mekar penuh, seorang pria berjubah hijau perlahan menghembuskan napas dan secara bertahap membuka matanya. Dahinya berlumuran keringat, dan wajahnya sedikit pucat, namun, matanya cerah, dan kilat keemasan melintas samar ketika dia membukanya. Tuan Wei Qing, bagaimana? Seorang lelaki tua dengan janggut keriting bertanya, matanya penuh keraguan. Wei Qing merapikan jubah panjangnya, mengambil secangkir teh dan menyesapnya, lalu berkata dengan santai, Gongyang Zengqi hanya mencariku untuk mendiskusikan suatu masalah, bukan apa-apa. Jadi ini pemanggilan Tuan Gongyang Zengqi, apakah Tuan Wei Qing menyebutkan keluarga panjang? Kata lelaki tua itu, kamu baik-baik saja, jangan khawatir, kata Wei Qing. Orang tua itu sangat gembira dan dengan cepat membungkuk, terima kasih, Tuan Wei Qing, atas bantuanmu. Wei Qing mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri dan berkata, tidak perlu formalitas, kami memiliki minat yang sama, jadi kami hanya mengambil apa yang kami butuhkan. Sekarang dunia tidak stabil, setelah kematian Tuan Long Qianmiao, keluarga panjang membutuhkan pemimpin yang kuat sepertimu, tidak hanya bermanfaat bagi keluarga panjang, tetapi juga penting bagi dunia. Tuan Wei Qing benar, kata lelaki tua itu dengan cepat, setelah saya menjadi kepala keluarga panjang, saya pasti akan mengikuti jejak Anda dan melakukan apa yang saya bisa untuk perdamaian dunia. Jarang bagimu memiliki pikiran yang begitu luas, saya akan berterima kasih atas nama orang-orang di dunia. Wei Qing mengangguk lega. Ini adalah tugasku, jawab lelaki tua itu, setelah saya mengambil posisi itu, saya akan segera membantu Anda memilih orang dan melakukan tes pemurnian garis keturunan. Anda harus berhati-hati tentang ini, jawab Wei Qing, untuk menghindari segala macam kritik dan ketidakpuasan, lagi pula, tingkat keberhasilannya tidak tinggi, dan pengorbanannya cukup besar. Hehe, tanpa pengorbanan, bagaimana itu bisa berharga? Orang tua itu mencibir, jika tingkat keberhasilannya tinggi, bukankah darah ilahi peringkat ke-10 akan berlimpah? Seberapa berharga itu? Mereka yang mencapai hal-hal besar tidak keberatan dengan tip, dan keluarga panjang saya mampu membayar pengorbanan kecil ini. Selain itu, kegagalan tidak sepenuhnya tidak berguna, bisa menjadi hantu asura juga merupakan hal yang luar biasa. Sangat bagus bahwa Anda berpikir seperti itu, akan sangat bagus jika anggota keluarga panjang lainnya berpikir dengan cara yang sama seperti Anda, kata Wei Qing. Jangan khawatir, tuanku, jawab lelaki tua itu dengan dingin, jika ada yang keras kepala, saya harus membuka pikiran mereka.
Selain itu, ini adalah eksperimen yang telah dimulai oleh Long Qianmiao, saya tidak punya alasan untuk menghentikannya, bukan? Masalah ini sangat penting bagi keluarga Panjang, dunia, dan bahkan seluruh alam seni bela diri surgawi. Itu benar, kata Wei Qing, memurnikan garis keturunan roh sejati mungkin merupakan cara paling efektif untuk menjadi Tuhan di dunia. Orang tua itu berkata, Yang Mulia berpikir untuk seluruh dunia, aku, Yi Hongming, akan memimpin seluruh keluarga Panjang untuk mengikutimu. Namun, ada satu hal yang hilang dari token kepala sekte keluarga Panjang, masih banyak lelaki tua keras kepala di keluarga Panjang yang hanya mengenali token. Wei Qing mengangkat alisnya, saya mengerti ini, jika Anda membunuh Fei ini dan mencuri token, Anda pasti akan menghadapi perlawanan besar dari dalam keluarga Panjang, bahkan jika Anda menekannya dengan paksa, itu pasti akan mempengaruhi stabilitas keluarga Panjang, serahkan tokennya padaku. Terima kasih banyak, Tuanku. Yi Hongming sangat gembira, token pemimpin sekte dan masalah kematian Long Qianmiao telah menjadi simpul di hatinya, jika dia tidak bisa mengatasinya dengan benar, dia akan menghadapi banyak rintangan bahkan jika dia memaksa dirinya untuk naik peringkat, akan sulit baginya untuk memerintahkan seluruh sekte. Selain token, gadis Feini itu juga harus mati, kalau tidak, dia akan selalu menjadi bencana. Mata Yi Hongming dipenuhi dengan niat membunuh, matanya berangsur-angsur memerah. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya, kata Wei Qing. Sebuah cahaya tiba-tiba melintas di depan mereka berdua dan seorang pria muncul, dia berlutut dengan satu lutut dan berkata, Tuan Wei Qing, Tuan Yi, semua tetua, pelindung, dan 7 tuan muda ada di sini. Seluruh tubuh Yi Hongming bergetar, kegembiraan yang tak terlukiskan mengalir di hatinya, dia tertawa dan berkata, haha, apakah kalian semua sudah tiba? Saya sudah mempersiapkan diri untuk waktu yang lama, hari ini akan menjadi hari keluarga Panjang mencapai puncaknya. Mata Wei Qing juga bersinar dengan cahaya dingin, semuanya berjalan sesuai rencana, ayo pergi, kepala-kepala Yi. Saat Wei Qing dan Yi Hongming merencanakan masalah keluarga Panjang, Chang Wuqiong dan Zhou Chu juga telah memasuki ranah bunga spiritual di kota suci. Dia dikelilingi oleh bunga dan tanaman eksotis, selain ki spiritual yang mencengangkan, ada juga perasaan aneh, seolah-olah dia telah berjalan ke semacam formasi. Zhou Chu melihat sekeliling dan berkata dengan heran, ini adalah Wonderland bunga spiritual. Meskipun saya pernah mendengarnya, saya belum pernah ke sini sebelumnya, jadi saya tidak tahu bagaimana cara masuk. Untungnya kamu tidak tahu bagaimana cara masuk, kata Chang Wuqiong, monster tua itu akan membunuhmu jika kamu menerobos masuk. Tuan, siapa wanita Ren Xifang itu? Apakah dia dari wilayah suci? Zhou Chu terkejut dan dengan cepat bertanya. Chang Wuqiong terkekeh dan berkata, secara umum, dia berasal dari tempat perlindungan, tetapi sangat sedikit orang yang bisa memerintahkannya, meskipun bunga spiritual Wonderland berada di dalam kota suci salju berkabut, itu adalah ruang yang independen, dia juga bisa dikatakan sebagai penguasa bunga spiritual negeri ajaib, dan dia lebih menyukai identitas ini. Dia bahkan tidak mendengarkan perintah tuan dan gubernur hebat lainnya. Zhou Chu sedikit terkejut. Dia akan mendengarkan jika itu sesuai keinginannya, jika tidak, dia tidak akan melakukannya, jawab Chang Wuqiong. Zhou Chu, Ying Luo. Chang Wuqiong tersenyum dan berkata dengan keras, Ren Xifan, aku di sini untuk menemuimu. Suara itu keras dan kuat, dan bergema di alam yang indah, itu seperti angin musim semi yang bertiup, dan semua bunga dan tanaman eksotis bergoyang dengan suara, sua-sua, memancarkan aroma yang menyegarkan. Tidak hanya itu, bunga dan rumput sepertinya telah berubah, mereka terus bergeser, dan gelombang kekuatan susunan merembes dari segala arah, menekan keduanya seperti gelombang. Zhou Chu terkejut, bahkan dengan kultivasinya, dia merasa sulit untuk menahan formasi, namun, dia tidak panik saat dia mengikuti Chang Wuqiong. Seperti yang diharapkan, Chang Wuqiong tersenyum dan mengulurkan tangannya. Sebuah penghalang dengan diameter beberapa kaki langsung terbuka, dan semua tekanan menghilang. Masuk. Sebuah suara terdengar dari langit, setelah itu semua bunga dan tanaman spiritual kembali ke posisi semula, seolah-olah mereka tidak pernah berubah, aroma samar dan ki spiritual yang kaya memenuhi udara, seolah-olah semua yang terjadi hanyalah ilusi. Chang Wuqiong mengambil langkah ringan dan menyeberang, sebuah paviliun yang indah muncul di depannya, dan dia memasukinya dengan satu langkah lagi.
Di aula kecil yang elegan, itu kosong dan sunyi, hanya ada 2 kasur seukuran batu kilangan yang diletakkan di tanah. Chang Wuqiong berjalan mendekat dan duduk di kasur dengan Zhou Chu berlutut di belakangnya. Bicaralah, mengapa kamu datang untuk menemukanku? Saat suara dari sebelumnya terdengar, kasur di seberang Chang Wuqiong perlahan berkedip dengan cahaya hitam, bayangan hitam terus tumbuh, dan akhirnya berubah menjadi sosok manusia, penampilan aslinya tidak bisa dilihat. Gu Fei yang belum mati, jawab Chang Wuqiong. Sosok itu berhenti sejenak, lalu mendengus, jika kamu tidak mati, maka kamu belum mati, mengapa kamu memberitahuku? Ren Xifan, kamu kurang lebih terlibat dalam insiden itu saat itu. Chang Wuqiong tersenyum dan berkata. Bayangan hitam itu bergoyang dan berkata dengan dingin, aku baru saja membantumu, selain itu, saya tidak berencana untuk menargetkan Gu Fei Yang, bahkan jika itu terkait denganku, aku hanya digunakan olehmu. Apakah kamu takut? Chang Wuqiong terkekeh. Takut, hahaha. Bayangan itu tertawa dan berkata, aku hanya tidak ingin disalahkanmu tanpa alasan, jika saya melakukannya, saya tidak akan menyangkalnya, bahkan jika Gu Fei Yang benar-benar datang kepadaku, apakah menurutmu aku akan takut padanya? Seorang penguasa bela diri yang bergelar mungkin adalah keberadaan seperti dewa di mata orang biasa, tapi dia bukan apa-apa di mataku. Aku tahu apa yang kamu mampu, Chang Wuqiong tertawa, sebenarnya, tujuan utama saya di sini bukan untuk berbicara tentang Gu Fei Yang, tetapi tentang Raja Iblis, dikatakan bahwa semua segel Raja Iblis telah dibuka. Bayangan itu bergetar dan bergetar hebat, oh, semua segel, apakah kamu yakin? Seharusnya, jawab Chang Wuqiong, Gongyang Zengqi saat ini khawatir tentang masalah ini, saya khawatir tidak ada seorang pun di wilayah suci yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang setan daripada Anda, saya ingin mendengar pendapat Anda. Bayangan itu berkata, Master Iblis telah ditekan selama bertahun-tahun, bahkan jika dia tidak disegel, kekuatannya pasti tidak akan sekuat sebelumnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, selain itu, aku akan menjaga segel terakhir, jadi tidak perlu khawatir. Aku ingin bertanya padamu, kata Chang Wuqiong, apakah segelnya berubah baru-baru ini? Perubahan, tidak ada perubahan, jawab bayangan itu setelah berpikir. Itu bagus, kata Chang Wuqiong, kita berada dalam periode kritis saat ini, saya sarankan Anda tidak menyentuh segel lagi dan mencoba memperkuatnya. Aku tahu apa yang aku lakukan, bayangan itu mendengus dan berkata dengan jijik. Karena kamu sangat percaya diri, aku tidak perlu khawatir, Chang Wuqiong mengangguk, aku akan menjaga Gu Fei Yang, jika hal-hal benar-benar tidak terkendali, saya harap Anda dapat membantu saya. Petik 2. Bayangan itu terkejut, mungkinkah Gu Fei Yang begitu kuat sekarang sehingga kamu takut padanya? Itu rumit, jawab Chang Wuqiong, sulit untuk menjelaskan dalam waktu singkat, saya khawatir Anda tidak memiliki kesabaran untuk mendengarkan. Aku memang tidak sabar, bayangan itu mencibir, tapi bukankah ini tujuan terpenting Anda datang ke sini? Petik 2. Ada banyak dari mereka, terlepas dari tujuan utama atau sekunder mereka, Chang Wuqiong terkekeh. Aku mengerti, selama itu tidak membahayakan kepentinganku, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi sekarang, aku tidak akan melihatmu keluar, kata bayangan itu dengan santai. Bagus, kamu memang orang yang lugas. Chang Wuqiong tampak sangat puas, dia berdiri dan berkata, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Dengan lambaian lengan bajunya, dia pergi bersama Zhou Chu, dalam 2 langkah, mereka telah meninggalkan alam yang indah dan menghilang dari langit di atas kota suci salju berkabut. Bayangan itu melihat punggung kedua orang itu yang pergi dan tiba-tiba gemetar, itu mulai bergetar hebat. Tangisan menyakitkan, keluar dari mulut bayangan itu, tiba-tiba, cahaya melesat dari segala arah dan memasuki tubuhnya, secara bertahap berubah menjadi tubuh nyata dengan daging dan darah. Wajah tua terungkap, rambut dan janggutnya semuanya seperti perak, dan kerutan di wajahnya seperti jurang, menggambarkan perubahan waktu. Ren Xi-qian mengerang dengan suara rendah saat tubuhnya terus berguling-guling di udara dan berputar di tanah. Saya salah, aku mohon kamu untuk melepaskanku. Dia terus meratap, matanya dipenuhi rasa sakit, dan butir-butir keringat mengalir di pipinya saat dia gemetar. Hehehe, salah. Apa yang kamu lakukan sebelumnya?
Sejumlah besar gas hitam tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Ren Xiqian dan mengembun di kubah aula. Sesosok berangsur-angsur muncul darinya, dengan lambaian tangannya, semua gas hitam diserap ke dalam tubuhnya dan tersapu. Baru pada saat itulah rasa sakit Ren Xifang menghilang, tetapi dia masih gemetar di tanah, matanya dipenuhi ketakutan saat dia melihat orang di langit dengan ekspresi yang rumit. Pria itu tersenyum menghina dan mendengus jijik, "Ini adalah akhirmu jika kamu ingin melahap dan menyerapku untuk mengolah tubuh iblis tertinggi." Ren Xiqian bangkit dari tanah dan berkata dengan ketakutan, "Dijia, aku sudah tahu aku salah, mengapa Anda begitu agresif?" Petik 2. Pemuda itu adalah Dijia, dia tersenyum jahat dan berkata, "Sekarang kamu mengakui kesalahanmu. Alasan mengapa aku tidak membunuhmu adalah karena kamu masih memiliki kekuatan dan merupakan bakat yang berguna. Selama kamu dengan patuh menjadi budak iblisku, kamu tidak hanya akan terhindar dari kematian, tetapi kamu juga akan bisa mendapatkan kekuatan yang lebih besar." Budak iblis? Tidak, sama sekali tidak. Bukankah itu lebih buruk daripada kematian bagiku? Ren Xiqian berteriak ngeri, "Anda ingin menjadikan ahli transendensi ilahi sebagai budak iblis Anda? Kamu terlalu berlebihan." "Cek, aku akan meludah." Dijia meludahinya dan berkata dengan jijik, "Saat itu, mereka yang menjadi budak iblisku semuanya adalah keberadaan negara yang saleh, sampah sepertimu bahkan tidak punya hak untuk berlutut dan menjilat sepatu botku, dan sekarang kamu mencoba bersikap keras denganku." Wajahnya menjadi dingin, dan sosoknya berkedip, dia langsung berubah menjadi cahaya hitam dan menembak ke tubuh Ren Xifan. "Ah!" Ren Xiqian berteriak dan berguling-guling di tanah kesakitan, "Tuhanku, tolong ampuni aku. Saya ahli dari generasi saya. Bagaimana saya bisa menjadi budak? Ah! Tolong, tolong." Baiklah, melihat bahwa Anda masih dianggap sebagai tokoh nomor satu di era sampah ini, saya akan memberi Anda sedikit promosi dan menjadikan Anda hamba iblis Tuhan ini. Aku akan memberimu 3 napas untuk dipertimbangkan. Suara dingin Dijia terdengar di tubuhnya. Ren Xiyuan gemetar kesakitan, rasa sakit yang luar biasa tidak hanya berasal dari organ dalamnya, tetapi juga dari sumsum tulang dan meridiannya, itu merembes keluar dari setiap pori-pori di tubuhnya, dan bahkan jiwanya terasa seperti terkoyak. Dia sangat kesakitan sehingga dia berharap dia mati. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia bisa menyiksa seseorang sampai tingkat yang menyakitkan. Aku menyerah, aku berjanji padamu." "Wah!" Ren Xixi menangis seperti pria berusia 100 tahun, tubuhnya yang gemetar berkedut di tanah dan dia terlihat sangat menyedihkan. Jangan bertingkah menyedihkan di depanku. Sudah kubilang, ini adalah keberuntungan besar." Sejumlah besar ki iblis menyembur keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi penampilan Dijia. Dia berkata dengan dingin, "Selain itu, kamu hanya harus disalahkan untuk ini. Siapa yang memintamu untuk memiliki rencana pada Tuhanku dan begitu berani untuk secara langsung memurnikan dan melahapku?" "Haha, yang tidak saya duga adalah tubuh Anda telah mengumpulkan sejumlah besar esensi iblis. Esensi iblis itu awalnya milikku." Cek, sungguh kekuatan nostalgia. Ren Xi gemetar saat dia berlutut di tanah, dia tidak berani berbicara saat dia menyeka air matanya. Awalnya, dia telah berkultivasi di bunga spiritual Wonderland karena dia menyukai Master Iblis di bawah segel di sini. Dia juga telah menemukan cara untuk membuka celah dan membiarkan iblis ki merembes keluar dari waktu ke waktu baginya untuk menyerap dan memurnikan. Setelah beberapa dekade akumulasi, dia telah mencapai tingkat yang sangat besar dan keterampilan maunya sangat kuat. Namun, yang membuatnya kesal adalah bahwa segel pada Master Iblis tampaknya memiliki rohnya sendiri. Itu terus-menerus memperbaiki retakan yang dia bongkar, dan setiap kali dia merobek retakan, daya yang dikonsumsi meningkat beberapa kali lipat. Akibatnya, jumlah ki iblis yang bisa merembes keluar nanti sangat sedikit, yang membuatnya merasa sangat tertekan. Dan tepat ketika keterampilan maunya terhenti dan tubuh maunya tidak cukup ditempa, Dijia masuk ke ranah bunga spiritual dan ditangkap olehnya. Dengan budidaya iblisnya, dia secara alami mengenali bahwa metode kultivasi Dijia berasal dari asalnya yang sama dengan miliknya, dan dia memiliki sejumlah besar esensi iblis. Dalam ekstasinya, dia melelehkan Dijia tanpa membedakan benar dari yang salah, mengubahnya menjadi esensi iblis paling murni dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa apa yang dia serap adalah avatar Master Iblis, dan keinginannya abadi.
Pada akhirnya, Di Jia tidak hanya tidak mati, tetapi dia juga melahap semua esensi iblis yang telah terakumulasi di tubuhnya selama beberapa dekade dan menanam benih iblis yang dapat langsung menimbulkan korosi pada tubuhnya. Pada awalnya, organ dalamnya sakit, kemudian menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya, dan akhirnya bahkan menyerang 3 jiwa dan 7 rohnya. Dia sangat kesakitan sehingga dia ingin mati. Buka altar spiritual dan lautan kesadaranmu, dan biarkan benih iblisku masuk. Dengan cara ini, kamu akan dianugerahi kekuatan tak terbatas dan menjadi eksistensi kemuliaan tertinggi, Di Jia berkata dengan dingin. Seluruh tubuh Ren Qi bergetar hebat, dia tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak dia melawan, benih iblis akan menyebar ke altar spiritual dan lautan kesadarannya cepat atau lambat, itu hanya akan membuatnya lebih sakit. Dalam keputusasaannya, dia akhirnya menyerah untuk melawan dan membiarkan kekuatan benih iblis menyebar ke seluruh tubuhnya, akhirnya memasuki altar spiritual dan lautan kesadarannya. Ah! Dia tiba-tiba membalik dari tanah, memegangi kepalanya dan berteriak kesakitan, kepalanya terasa seperti akan meledak. Di Jia mencibir, ini adalah proses yang tak terhindarkan, bagaimana Anda bisa melihat pelangi tanpa mengalami angin dan hujan? Jika kamu bahkan tidak bisa menahan sedikit penderitaan ini, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi pelayanku? Ratapan Ren Xifang bahkan lebih keras dari sebelumnya, tetapi aura di tubuhnya terus menguat, rambut perak dan janggutnya terus-menerus menjadi hitam, dan kerutan di wajahnya berangsur-angsur dihaluskan dan mulai bersinar. Di tablet alam ilahi, tinggi di langit, bola cahaya keemasan, seperti logam cair, menggeliat di udara. Tiba-tiba, cahaya 7 warna berkumpul di depannya dan berubah menjadi lingkaran cahaya, sebuah mata perlahan terbuka di dalam, mata itu merah dan hitam, dan simbol-simbol aneh tersebar di sekitarnya. Mata berkedip, dan bola emas cahaya langsung tersedot oleh kekuatan, itu berubah menjadi sinar cahaya yang menembak ke mata dan langsung diserap ke mata merah dan hitam. Simbol-simbol di sekitar bola mata terus-menerus dihancurkan oleh cahaya keemasan, seluruh mata tampak kesakitan dan gemetar beberapa kali di udara. Segera setelah itu, seluruh matanya berubah menjadi emas dan menembakkan puluhan ribu sinar cahaya. Namun, itu hanya berlangsung sesaat, dalam sekejap mata, semua cahaya keemasan menghilang dan semuanya kembali normal. Sosok Yun Xiao tiba-tiba muncul, menutupi matanya dengan tangannya, darah mengalir keluar di antara jari-jarinya, dia terluka. Kakak laki-laki Yun Xiao, darah. Sosok putih juga muncul, itu adalah Dewa Air, dia melihat dengan ketakutan dan kecemasan. Tidak apa-apa, Yun Xiao berkata dengan acuh tak acuh, lalu menurunkan tangannya, matanya seperti lautan darah, terlihat sedikit menakutkan, energi roh emas terlalu kuat, dan teknik kultivasi dari teknik mistik 3 fase siklus minor tidak lengkap, meskipun saya telah menyimpulkan banyak, saya tidak dapat mencapai tingkat keempat. Jika kamu tidak bisa berhasil, jangan paksa, kata Dewa Air dengan cemas, mengapa engkau tidak memupuk mata kebenaran keluargaku? Petik 2. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, mata kebenaran harus sepenuhnya terintegrasi dengan garis keturunan keluarga Bo, kemampuan ilahi bawaan yang berasal darinya tidak mudah untuk dikembangkan, dan siklus kecil ini 3 fase teknik menakjubkan mata roh tampaknya menjadi garis besar umum dari semua teknik mata roh. Saat itu, saya kebetulan mendapatkan 5 teknik-teknik mata mengintip surga di surga roh kecil surga Langya, sepertinya mereka berasal dari teknik yang menakjubkan ini, mata roh. Wajah Dewa Air itu pahit saat dia berkata, bahkan jika teknik ini kuat, apa gunanya jika saya tidak bisa mengolahnya? Akan terlalu berbahaya jika Anda memaksakan diri untuk mengolahnya, kakak laki-laki Yun Xiao, sebaiknya kamu tidak mengolahnya. Petik 2. Hati Yun Xiao melunak ketika dia melihat wajah memohonnya, jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan, saya tidak akan membiarkan kerugian saya lebih besar daripada keuntungan saya. Kakak laki-laki Yun Xiao harus menepati janjimu, Dewa Air berkata dengan wajah lurus. Yun Xiao tidak bisa menahan tawa, kapan aku pernah mengingkari kata-kataku. Dewa Air bertepuk tangan dengan gembira, itu bagus. Itu bagus, katanya. Yun Xiao tersenyum kecut, baiklah, Anda harus pergi dan berkultivasi, kita berada di dekat Ri Surgawi sekarang, saya akan keluar dan melihat apa yang terjadi. Dewa Air buru-buru meraih lengannya dan berkata, aku ingin keluar juga, kakak Yun Xiao, bawa aku keluar.
Sebaiknya kamu tenang dan berkultivasi dengan ketenangan pikiran, kata Yun Xiao, sempurnakan dan kendalikan Nairu sesegera mungkin, dan kemudian Anda dapat pergi kemana saja di dunia. Aku telah bekerja sangat keras, 100 kali lebih keras daripada di hutan laut. Tidak peduli seberapa banyak kamu berkultivasi, kamu setidaknya harus bersantai dan istirahat. Yun Xiao tidak bisa berkata-kata, melihat wajahnya yang menyedihkan, dia berkata, baiklah, kamu akan ikut denganku. Keduanya berubah menjadi cahaya putih dan menghilang ke tablet alam ilahi. Saat berikutnya, dengan cahaya keemasan, mereka berdua muncul langsung di kapal Nuh. Adik perempuan Dewa Air, kenapa kamu di sini juga? Feini berbalik, matanya menyipit saat dia terkikik. Saudari Feini, Dewa Air melompat dan memegang tangan Feini, dia tampak sangat senang dan berkata, aku meminta kakak laki-laki Yun Xiao untuk membiarmaku keluar untuk beristirahat, saya hampir bosan sampai mati berkultivasi di sana sepanjang hari. Meskipun mereka berdua tidak banyak bertemu, setelah pertempuran di Kota Bulan Merah, mereka seperti teman hidup dan mati dan memiliki hubungan yang sangat baik. Selain itu, mereka berdua tampaknya memiliki pemahaman diam-diam tentang urusan satu sama lain. Itu bagus, kita akan segera berada di kediaman keluarga Panjang, aku akan mengajakmu berkeliling, Feini tertawa. Yai, Dewa Air sangat gembira, dia melompat-lompat dan melihat keluar dari kapal perang dari waktu ke waktu, itu adalah pegunungan yang luas dan dia akan mengobrol dengan Feini dari waktu ke waktu. Yun Xiao terdiam saat dia melihat Ye Fan, lalu dia berkata, kita akan mencapai keluarga Panjang, bukankah terlalu mencolok bagi kapal Nuh untuk terbang seperti ini? Jangan khawatir, kakak Yun Xiao, kata Ye Fan, kakak perempuan Feini sudah memberitahuku perkiraan lokasinya, ketika kita tiba, aku akan mengirim kapal perang ke dalam kehampaan, saya tidak akan ditemukan. Itu bagus, kata Yun Xiao. Hehe, Laut Asura, saya menantikannya. Qiu Muji, yang duduk di dekatnya, tiba-tiba membuka matanya, dan dua sinar cahaya melesat keluar. Diam, jangan sebutkan kata, Shuro, di depanku, atau keluarga Panjang akan menjadi kematianmu. Ekspresi Feini, yang berada di tengah-tengah menggoda Dewa Air, tiba-tiba menjadi gelap, ekspresinya berubah seketika dan tatapan tajam melesat, tubuhnya terbakar dengan api dan niat membunuhnya meluap. Cek, Qiu Muji mencibir dengan jijik, seolah-olah dia tidak bisa repot-repot berdebat dengannya, dia memejamkan mata dan terus berkultivasi. Wajah Feini dipenuhi dengan amarah, keluarga Panjang adalah rumahnya, meskipun persaingan antara sesama muridnya sangat intens dan mereka memiliki segala macam skema dan trik di lengan baju mereka, ini semua adalah kenangan indah pada saat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil memikirkan sejumlah besar rekan muridnya menjadi subjek tes Wei King dan menjadi The Walking Dead. Selain itu, dia sendiri memiliki garis keturunan roh sejati, sehingga dia bisa merasakan kesedihan dan rasa sakit lebih banyak lagi. Saudari Feini, jangan marah, saya mengenalnya, dia orang jahat, mari kita abaikan dia. Dewa Air dikejutkan oleh penampilannya dan dengan cepat menghiburnya. Api yang mengamuk di tubuh Feini berangsur-angsur padam, dia menghembuskan napas dan membelai rambut Dewa Air, kakak yang baik, ini rumah kakak perempuan, saya tidak akan pernah membiarkan orang jahat datang ke rumah saya dan menimbulkan masalah. Dewa Air mengangguk, tidak sepenuhnya mengerti, ya, aku tidak akan membiarkan orang jahat menyebabkan kehancuran di hutan laut, aku bersama adikku, dan aku akan membunuh siapapun yang menyebabkan kehancuran. Matanya juga tiba-tiba menjadi dingin dan menembakkan dua sinar niat membunuh. Feini terkejut dan amarahnya menghilang, dia menatap Dewa Air dengan heran, dia tidak menyangka akan ada niat membunuh di bawah penampilannya yang murni dan polos. Faktanya, Dewa Air tidak terlibat dalam banyak hal, dia biasanya berada di posisi tinggi, meskipun dia tidak harus membunuh orang secara pribadi, banyak orang telah terbunuh karena dia, terus terang, dia tidak memiliki banyak konsep untuk membunuh orang, ketika dia tidak bahagia, dia mungkin memiliki niat untuk membunuh. Feini menepuk kepalanya dan terkekeh, baiklah, kita akan membunuh siapapun yang menyabot. Kapal Nuh segera memasuki jangkauan deteksi keluarga Panjang, Ye Fan menggunakan beberapa segel tangan, dan kapal itu segera menghilang ke langit. Sesaat kemudian, Yun Xiao dan yang lainnya muncul di puncak gunung, yang menjulang ke awan, di jalan batu biru yang berkelok-kelok.
Yevan melihat sekeliling dengan heran, memuji, saya tidak menyangka akan ada tata letak seperti kota di puncak gunung, tidak terasa terkendali sama sekali, malah memiliki rasa yang unik. Ya, ini pertama kalinya aku datang ke tempat yang begitu aneh. Dewa air juga sangat senang, dia meraih lengan Yun Xiao dengan satu tangan dan Fei Ni dengan tangan lainnya, melihat sekeliling. Keluarga panjang dibagi menjadi sekte dalam dan luar. Murid sekte dalam adalah semua makhluk yang telah membangkitkan garis keturunan roh sejati, sedangkan murid sekte luar adalah orang biasa yang belum membangunkannya, namun, mereka pasti keturunan dari mereka yang memiliki garis keturunan roh sejati. Hal ini untuk memastikan bahwa akan ada garis keturunan Awakeners di antara keturunan mereka di masa depan, ujar Fei Ni. Yevan berkata, pantas saja ada tempat berkumpul kota yang begitu besar, tempat ini sudah setara dengan kota berukuran sedang, apakah semua orang di sini adalah keturunan garis keturunan roh sejati? Petik 2. Tidak persis, tetapi sebagian besar penghuni aslinya, kata Fei Ni, saat skala kota dibangun, berbagai kamar dagang ditempatkan di sana, dan jumlah orang asing juga sangat besar. Selain itu, tidak semua keturunan dari garis keturunan roh sejati adalah murid luar, banyak keturunan bahkan tidak bisa membentuk lautan ki dan ditakdirkan untuk menjadi orang biasa selama sisa hidup mereka. Standar minimum untuk murid-murid luar adalah menjadi seorang pejuang, bahkan jika Anda tidak membangkitkan garis keturunan roh sejati Anda dapat menjadi murid batin secara langsung selama Anda berkultivasi ke peringkat penguasa bela diri 9 surga dengan usaha Anda sendiri. Berapa kemungkinan membangkitkan garis keturunan roh sejati di antara keturunan? Tanya Yun Xiao. 1 dari 10.000, jawab Fei Ni. Apa? Serendah itu? Baik Yevan dan Dewa Air sangat terkejut, sementara Yun Xiao dan Qiu Muji jauh lebih tenang. Rasio ini sebenarnya tidak rendah, ujar Fei Ni, ada puluhan juta keturunan garis keturunan roh sejati di langit Rich, banyak dari mereka juga tersebar di seluruh alam seni bela diri surgawi. Keluarga panjang saat ini memiliki lebih dari 10.000 murid batin. 10 juta tahu berarti bahwa kota di punggungan surgawi memiliki hampir 100 juta orang, ini tidak lebih kecil dari kota berukuran sedang. Yevan berseru lagi, termasuk orang luar, seharusnya ada lebih dari 100 juta orang, yang merupakan standar untuk kota besar. Punggungan langit setinggi 108.000 kaki, gunung tertinggi di alam seni bela diri surgawi, bahkan jika orang biasa hidup sampai 100 tahun dan menunggang kuda dari dasar gunung, dia tidak akan pernah mencapai puncak gunung. Mengapa kita tidak langsung pergi ke keluarga panjang? Tanya Yun Xiao, mengapa kami datang ke pusat kota? Petik 2. Orang-orang lainnya juga curiga saat mereka melihat Fei Ni. Fei Ni mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak gunung yang mencapai awan di kejauhan, wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia berkata, ketika kami memasuki pegunungan Tianling, saya perhatikan bahwa formasi pelindung gunung telah diaktifkan. Jika saya tidak terbiasa dengan formasi ini dan tahu cara menyiasatinya, kami mungkin tidak akan bisa masuk. Formasi pelindung gunung, apa? Kelopak mata Yun Xiao bergerak-gerak, apakah sesuatu terjadi? Petik 2. Fei Ni mengangguk dan berkata, bahkan jika formasi pelindung gunung tidak bertahan dari serangan, batu primordial yang digunakan dalam satu hari setara dengan total pendapatan keluarga panjang dalam satu hari, ini jumlah yang sangat besar. Jika itu bukan masalah yang mendesak, aku tidak akan mengaktifkan formasi ini. Sepertinya Wei Qing sudah ada di sini. Qiu Muji mencibir, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Jika benar-benar Wei Qing yang ingin berkomplot melawan keluarga panjang dan telah menemukan lalat, kata Yun Xiao, masuk akal jika dia mengaktifkan susunan pelindung gunung untuk menghindari gangguan dari luar. Namun, saya dapat melihat bahwa semua orang di kota memiliki ekspresi tenang di wajah mereka, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ya, aku juga menyadarinya, kata Qiu Muji, itu hanya berarti bahwa masalah Wei Qing masih berlangsung dan belum berhasil. Itu sebabnya tidak ada seorang pun di seluruh sekte Tianling yang tahu tentang perubahan kepemimpinan. Bersambung.